Halo guys, kembali lagi bersama saya Slamet Kopling. Kartini Kartono, sebuah nama yang hampir sama namun hanya beda pada huruf vokalnya saja. Dan yang satu terkenal dan yang satu tidak terkenal. Ya, beliau adalah Sosro Kartono. Syair ini dibikin oleh Sosro Kartono. Aku cuman mau gawe lagu nih dok. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Lahir dari keluarga ningrat, putra dari Bupati Jepara Raden Mas Aryo Sosro Diningrat ini, Sosro Kartono lebih mudah mendapatkan akses untuk pendidikan. Beliau memulai pendidikannya di ESL School di Jepara, lalu melanjutkan di HBS School di Semarang. Pada tahun 1889, Sosro Kartono melanjutkan pendidikannya di Belanda. Beliau sekolah di Sekolah Tinggi Teknik di Delft. Tujuan sebelumnya sekolah di Sekolah Tinggi Teknik ini bertujuan untuk mengatasi kekeringan yang diperkirakan akan melanda Jepara. Karena beliau merasa tidak passionately, kalau anak sekarang itu tidak sesuai dengan passion. Pendapatan atau passion? Kalau dari sisi gue lebih mengutamakan ke passion. Beliau memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden. Lalu beliau lulus dengan gelar Doctorandus in the Arts Talent pada jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Berkat kemahirannya di bidang bahasa dengan menguasai 37 bahasa dan beberapa bahasa daerah Nusantara, beliau pernah bekerja di sebuah surat kabar terkemuka di Amerika Serikat, yaitu The New York Herald Tribune. Pada saat itu beliau bertugas meliput Perang Dunia I. 105 tahun yang lalu, Perang Dunia I berakhir pada jam ke-11, hari ke-11, bulan ke-11 karena gencatan senjata. Perang yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 ini menyebabkan 9 juta tentara tewas dan 21 juta orang terluka. Beliau disusupkan dalam pasukan perang sekutu dengan pangkat mayor. Tujuannya adalah agar beliau lebih leluasa saat meliput. Namun, Sosro Kartono ini tidak mau membawa senjata. Salah satu liputannya yang paling fenomenal adalah hasil perundingan antara Prancis dan Jerman yang dilakukan di sebuah gerbong kereta api yang dijaga sangat ketat di pedalaman hutan Prancis. Jika dilihat dari pekerjaannya tersebut, Sosro Kartono ini memiliki gaji yang sangat besar per bulannya, yaitu setara 1.290 US dollar. Jika dikurskan sekarang setara dengan 31.000 US dollar. Jika dikurskan ke rupiah setara dengan 481 jutaan rupiah per bulannya. Hampir setengah miliar. Tidak hanya itu, berkat kemahirannya di bidang bahasa, Sosro Kartono pernah menjadi penerjemah tunggal mengalahkan poliglot-poliglot Amerika dan Eropa di Liga-Liga Bangsa atau sekarang itu namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Sosro Kartono juga pernah bekerja sebagai penerjemah di Wina, Austria dan juga di Kedutaan Besar Prancis di Den Haag. Namun, beliau meninggalkan semua kemewahan tersebut. Kenapa? Ya, karena Indonesia. Bertolak ke Indonesia pada tahun 1925, sampainya di Indonesia beliau menemui seorang guru besar di Jombang yang kelak menjadi pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berguru spiritual kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, dan setelah mendapat ilmu spiritual dan kebatinan, beliau menetap di Bandung. Sampainya di Bandung, beliau mendirikan rumah pengobatan alternatif spiritual yang beliau beri nama Darussalam. Di tempat kediamannya ini, Sosro Kartono mengobati
dengan cara hanya menggunakan air yang diberi doa. Ini mencerminkan sisi kedalaman spiritualitas dan kebatinannya yang sangat mendalam. Dan ada salah satu cerita yang pernah saya dengar dari guru pesantren saya yang juga suka membaca literatur sejarah. Beliau pernah bercerita kalau suatu ketika ada pasien yang datang ke rumah Sosro Kartono namun tidak bertemu dengan Sosro Kartono tersebut. Lalu pasien ini sembuh hanya dengan melihat gambar alif yang dibigora di dinding rumah Sosro Kartono. Lalu kenapa? Ada apa dengan huruf alif ini? Ya, itu melambangkan falsafah hidup beliau yang beliau beri nama Catur Murti. Catur artinya 4, Murti artinya pengabdian diri. Jadi, ada 4 pengabdian diri dalam hidup ini, yakni pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan. Menurut Sosro Kartono, semua ini harus ditekankan, harus lurus, bak layaknya huruf alif. Sebagai situasi ketidaksadaran maupun kesadaran atau melebur memiliki makna yang sangat sakral atau tidak terpisahkan alias manugal. Dengan tegas saya menyatakan diri sebagai musuh dari siapapun yang akan membuat kita menjadi bangsa Eropa atau setengah Eropa dan akan menginjak-injak tradisi serta adat kebiasaan kita yang luhur lagi suci. Selama matahari dan rembulan bersinar, mereka akan saya tantang. Prahara seperti dimulai. Perkataan Raden Sosro Kartono tersebut membuat Belanda marah. Bahkan beliau dituduh sebagai paham komunis dan berniat untuk menggalang kemerdekaan Indonesia. Bahkan para intel Belanda mengawasi setiap gerak-gerik Sosro Kartono ini. Bahkan berinisiatif untuk menawari jabatan kepada Sosro Kartono tersebut, namun beliau menolak. Dan akhirnya membuat beliau berurusan dengan Snog Hogronsen, seorang ilmuwan besar pada saat itu. Dari tuduhannya sebagai komunis tersebut, Sosro Kartono mengirim surat kepada mantan Menteri Kebudayaan Belanda yaitu Hendrik Abendanen yang berisi, "Saya bersumpah atas kubur ayah saya dan Kartini bahwa saya tidak sekalipun pernah menganut paham komunis dan tidak lebih yang saya inginkan hanya bekerja dan mengabdi untuk pendidikan mental anak bangsaku sendiri." Atas kejeniusan dan semangat beliau ini, beberapa tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno dan lainnya berguru kepada Sosro Kartono tersebut. Bahkan suatu ketika Soekarno pernah bertanya kepada Sosro Kartono ini, apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk merdeka? Ya, Indonesia akan merdeka, jawab Sosro Kartono. Dan benar, beberapa hari setelah itu Indonesia merdeka. Dari itu Sosro Kartono dianggap adalah seseorang spiritualis dan kebatinan yang dapat melihat masa depan. Namun kehidupan Sosro Kartono ini hari demi hari semakin dipersulit oleh kolonial Belanda karena beliau disebut sebagai orang yang bukan sembarangan dan berbahaya bagi para kolonial Belanda. Tekanan batin pun datang bertubi-tubi membuat Sosro Kartono jatuh sakit dan mengalami kelumpuhan pada tahun 1942, tepat berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya penjajahan Jepang. Dan kondisi kesehatan Sosro Kartono ini tidak berangsur membaik dan tepat pada tanggal 8 Februari 1952 beliau wafat pada usia 74 tahun di kediamannya Bandung. Oke, sebenarnya masih banyak kisah atau falsafah dari Raden Mas Sosro Kartono ini ya. Yang seperti itu ada falsafah Sugih Tanpa Bondo, Digdaya Tanpa Aji yang dibuat lagu oleh Sujiwo Tejo itu. Yang menurut kalian apakah
harus dibahas? Komen. Dan menurut kalian pelajaran atau hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kisah Raden Mas Panji Sosrokartono ini? Komen di bawah. Terima kasih, semoga sedikit pengetahuan saya ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan share, dan subscribe ya. Thanks for watching this video and see you next time.